Di tengah perang yang tak kunjung usai di Yaman, pasukan Houthi yang didukung Iran berhasil menahan serangan Israel yang didukung Amerika Serikat, meskipun dengan teknologi militer canggih. Keputusan Amerika Serikat untuk menarik diri dari konflik ini membuat Israel semakin terpojok, sementara aliansi baru terbentuk di balik layar, mengubah tatanan kekuatan di Timur Tengah. Dengan kemenangan yang semakin dekat bagi Houthi, satu pertanyaan menggantung. Akankah Israel dan sekutunya mampu bangkit kembali, atau perang ini hanya akan mengubah peta kekuatan global selamanya? Udara musim panas di Washington DC terasa berbeda pagi itu. Langit tak secerah biasanya, dan awan kelabu menggantung di atas gedung putih, seolah menjadi pertanda bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Di ruang oval, Presiden Donald Trump duduk dengan tenang, tatapannya mengarah ke tumpukan dokumen di mejanya. Tangan kirinya menggenggam pena emas khasnya, sementara tangan kanannya menopang dagu yang mengeras karena tekanan politik yang tak pernah benar-benar menghilang. Setelah beberapa menit hening, ia menandatangani dokumen itu. Selesai, ucapnya, pelan, tak ada tepuk tangan, tak ada pengumuman resmi dengan kembang api atau pidato kemenangan. Yang ada hanya desakan nafas panjang dari beberapa penasihatnya dan kilatan kamera dari jurnalis yang telah menunggu keputusan ini selama berbulan-bulan. Dalam dokumen itu, tertulis keputusan resmi. Amerika Serikat menghentikan semua dukungan militer kepada Israel, termasuk logistik, intelijen, dan pendanaan pertahanan yang sebelumnya mencapai miliaran dolar setiap tahunnya. Alasannya sederhana. Amerika akan memprioritaskan kepentingannya sendiri. Tidak akan ada lagi intervensi besar-besaran di Timur Tengah. Tidak ada lagi perang atas nama demokrasi yang justru menumpahkan darah rakyat tak berdosa. Keputusan itu menggegerkan dunia. Israel, sekutu lama Amerika, seperti kehilangan pijakan. Selama puluhan tahun, hubungan keduanya seperti pilar kokoh yang menyangga kepentingan Barat di Timur Tengah. Namun kini, pilar itu runtuh tanpa banyak peringatan. Perdana Menteri Israel dalam sebuah konferensi pers darurat di Yerusalem berdiri di hadapan wartawan internasional dengan wajah yang tak bisa menyembunyikan keterkejutan. Kamera dari berbagai media menyorot wajahnya yang penuh kekecewaan. Kami tidak pernah membayangkan hal ini akan terjadi, ujarnya dengan suara bergetar. Israel selalu berdiri bersama Amerika. Namun tampaknya, kepentingan telah berubah. Sementara, itu di Sanaa, ibu kota Yaman. Sorak-sorai terdengar dari jalan-jalan sempit yang sebelumnya dipenuhi asap dan reruntuhan bangunan. Bagi rakyat Yaman, ini bukan sekadar kabar baik. Ini adalah titik terang dari kegelapan panjang yang telah menyelimuti negeri mereka sejak bertahun-tahun. Kita telah bertahan, teriak seorang pria paruh baya sambil mengangkat tangan ke langit. Akhirnya mereka mulai mundur. Konflik di Yaman bukanlah cerita baru. Sejak awal dekade lalu, negara itu telah menjadi ladang uji coba kekuatan militer dan kepentingan geopolitik negara besar. Amerika dan sekutunya, termasuk Israel, melakukan lebih dari 40 serangan ke wilayah Yaman dengan dalih membasmi kelompok teroris dan menghancurkan jalur pasokan senjata Iran. Namun, realitas di lapangan jauh berbeda. Serangan-serangan itu banyak menargetkan fasilitas sipil, rumah sakit, sekolah, bahkan tempat ibadah. Ratusan warga sipil tewas, termasuk anak-anak. Laporan dari Amnesty International dan Human Rights Watch menggambarkan bagaimana bom-bom pintar buatan Barat menghantam rumah-rumah rakyat miskin. Dan di balik semua itu, ada perlawanan keras dari pasukan Houthi, pasukan bersenjata yang berideologi kuat dan memiliki dukungan lokal serta regional yang tak bisa diremehkan. Dengan sumber daya terbatas, mereka mampu menahan gelombang serangan udara. Bahkan, dalam beberapa kasus, mereka berhasil membalas dengan serangan drone ke wilayah militer Israel di Negev dan Galilea. Ini bukan perang biasa. Ini adalah pertarungan ketahanan dan kepercayaan terhadap tujuan masing-masing. Di balik semua itu, satu hal yang tak bisa dibantah. Tanpa dukungan Amerika, kekuatan Israel mulai goyah. Di ruang bawah tanah markas pertahanan Israel, para jenderal berseragam duduk mengelilingi layar besar yang menampilkan peta digital Timur Tengah. Garis-garis
merah dan titik-titik berkedip menunjukkan lokasi serangan terakhir. Namun, tidak ada strategi baru yang bisa mereka susun. Semua taktik yang sebelumnya sukses kini tak lagi efektif. Mereka kehilangan salah satu keunggulan utama, dukungan udara dan intelijen dari Pentagon. Tanpa mereka kita buta, gumam seorang komandan. Matanya tak lepas dari layar. Di sisi lain dunia, keputusan Trump juga menuai reaksi keras dari dalam negeri. Beberapa senator dari Partai Republik mengecam langkah tersebut. Mereka menganggapnya sebagai pengkhianatan terhadap nilai-nilai sekutu dan kestabilan global. Namun Trump tak bergeming. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan stasiun berita Fox, ia menjelaskan alasannya. Kita sudah terlalu lama mengurus urusan negara lain. Sekarang saatnya mengurus Amerika. Kalian bisa menyebutnya egois, saya menyebutnya patriotik. Ucapan itu dibalas dengan sorotan tajam dari komunitas internasional. Tapi yang lebih mengerikan bukanlah reaksi para diplomat. Yang lebih menakutkan adalah reaksi lapangan. Peluncuran roket dari wilayah Yaman ke arah Tel Aviv yang menghantam pusat industri ringan dan kebakaran besar di fasilitas militer Ashdod yang diduga akibat serangan drone. Di antara puing-puing itu, dunia mulai menyadari satu hal. Era kekuasaan absolut Israel di Timur Tengah mulai pudar, dan semua itu dimulai dari sebuah tanda tangan yang dilakukan dalam senyap, di sebuah ruangan oval, oleh seorang presiden yang dikenal karena kebijakan luar negerinya yang tak terduga. Langit malam di atas Sanaa tak pernah benar-benar gelap. Di antara bintang-bintang yang seharusnya bersinar tenang, kilatan api dari peluru kendali dan dentuman ledakan menggantikan keheningan. Serangan udara kembali datang, kali ini lebih brutal dari biasanya. Israel merasa dikhianati dan terdesak setelah penarikan dukungan Amerika, meluncurkan serangan balasan ke Yaman dengan kekuatan penuh. Mereka menyebutnya Operasi Bayangan Negev, sebuah operasi militer besar yang diluncurkan dengan tujuan menghancurkan pusat logistik Houthi di wilayah utara dan barat Yaman. Jet tempur-tempur F-35 dan drone pengintai Israel membombardir wilayah yang diyakini sebagai jalur suplai senjata Iran. Tapi kenyataan di lapangan tak seindah proyeksi intelijen di layar pusat komando. Target yang disebut sebagai fasilitas militer ternyata adalah sebuah gudang logistik bantuan pangan milik organisasi kemanusiaan lokal. Dalam sekejap, bangunan sederhana itu hancur. Api menjalar hingga ke rumah-rumah di sekitarnya. Tangisan anak-anak, teriakan ibu-ibu yang kehilangan anaknya, dan darah yang membasahi debu-debu jalan menjadi saksi nyata bahwa ini bukan perang melawan teroris. Ini pembantaian. Di sebuah rumah sakit darurat, seorang perawat bernama Amina sedang membalut luka seorang bocah laki-laki berumur 9 tahun yang sebagian wajahnya terbakar. Ia tak menangis, hanya menatap kosong ke langit-langit. Namanya Yusuf, kata Amina kepada wartawan yang merekam kondisi lapangan. Ayah dan ibunya tertimbun di bawah reruntuhan. Dia tidak tahu. Gambar Yusuf yang tertidur di ranjang dengan wajah terbakar tersebar luas. Dalam waktu kurang dari 24 jam, citra internasional Israel yang selama ini dikemas dengan narasi membela diri mulai tergerus. Protes terjadi di beberapa kota besar, Istanbul, London, bahkan New York. Namun bukan hanya simpati dunia yang tumbuh di Yaman, perlawanan juga semakin kuat. Pasukan Houthi yang sebelumnya hanya mengandalkan roket buatan lokal dan drone sederhana, kini bergerak dengan kecanggihan yang mencengangkan. Dalam waktu singkat, mereka meluncurkan serangan balasan ke pelabuhan Haifa, menghancurkan sebuah depot logistik militer. Serangan itu menunjukkan peningkatan kemampuan teknologi tempur mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, pasukan Houthi telah mengembangkan unit pengembangan drone dan rudal yang beroperasi hampir sepenuhnya mandiri, ujar analis militer Timur Tengah, Richard Henley, kepada BBC dalam siaran malam. Mereka bukan lagi kelompok milisi kecil. Mereka adalah kekuatan terorganisir yang sangat adaptif. Israel yang terbiasa menang dalam hitungan hari, kini menghadapi musuh yang tidak hanya berani, tapi juga cerdas. Setidaknya 47 kali Amerika sebelumnya telah melancarkan operasi udara terhadap Yaman. Namun kali ini, tanpa dukungan,
Drone pengintai RQ-9 Reaper milik AS dan tanpa sinyal intelijen dari satelit militer Pentagon, Israel mulai kehilangan keunggulan strategis. Serangan demi serangan diluncurkan oleh Israel ke kota-kota seperti Sa'dah, Hajjah, dan Damar. Tapi bukan hanya fasilitas militer yang menjadi korban. Pusat-pusat sipil, pasar tradisional, masjid, bahkan sekolah ikut hancur. Menurut laporan dari Save the Children, lebih dari 200 anak dilaporkan meninggal dunia hanya dalam rentang waktu 2 minggu sejak dimulainya operasi tersebut. Di balik semua itu, yang mengejutkan adalah kemampuan Houthi untuk membalas. Dengan memanfaatkan jaringan bawah tanah dan terowongan yang mereka bangun sejak awal perang, Houthi meluncurkan roket balistik jarak menengah yang mengenai markas militer Israel di Negev. Ini bukan pertama kalinya fasilitas dalam negeri Israel berhasil ditembus. Namun kali ini, dampaknya jauh lebih besar. Ledakan besar itu memicu kebakaran hebat yang meluas hingga ke gudang persenjataan. Di Tel Aviv, sirene serangan udara meraung sepanjang malam. Warga berhamburan ke tempat perlindungan bawah tanah. Pemerintah mengeluarkan imbauan siaga penuh dan menutup seluruh bandara internasional selama 24 jam. Rakyat Israel mulai bertanya, kemana perginya Iron Dome yang dulu begitu dibanggakan? Faktanya, teknologi Iron Dome buatan Rafael, Advanced Defense Systems, mulai menunjukkan kelemahan terhadap gelombang serangan drone kamikaze Houthi yang bergerak di ketinggian rendah dan waktu tempuh acak. Sistem pertahanan yang dirancang untuk roket jarak jauh itu ternyata tidak efektif untuk menghadapi puluhan drone kecil yang menyerang dari berbagai arah. Pada hari kelima serangan balasan Houthi, Israel mengalami pemadaman listrik besar di sebagian wilayah selatannya. Serangan siber yang disinyalir berasal dari jaringan dukungan Houthi berhasil menjebol sistem komputer salah satu pembangkit listrik utama di Beersheba. Ini bukan sekadar perlawanan bersenjata. Ini revolusi teknologi gerilya, ujar seorang mantan penasihat keamanan nasional Israel dalam wawancara anonim dengan surat kabar Haaretz. Di sana, markas Houthi mengeluarkan pernyataan resmi. Kami tidak menyerang karena haus darah. Kami bertahan karena mereka menghancurkan tanah kami. Kami akan melawan sampai harga atas setiap nyawa yang diambil dibayar dengan keadilan. Sementara itu, Presiden Trump tetap pada keputusannya. Dalam pidato resminya di hadapan Kongres, ia menyatakan, kami tidak akan kembali ke perang yang bukan perang kami. Saya menghormati Israel, tapi Amerika adalah prioritas saya. Pidato itu disambut tepuk tangan dari Partai Republik, namun juga gelombang protes dari komunitas Yahudi Amerika yang merasa ditinggalkan. Di Yaman, di antara puing-puing bangunan dan nyala api yang tak kunjung padam, satu hal menjadi jelas, rakyat, mereka tidak menyerah. Bukan karena mereka punya senjata paling canggih, tapi karena mereka punya alasan untuk bertahan hidup, dan itu lebih kuat dari apapun. Laut Merah, yang dulunya tenang dan menjadi jalur vital perdagangan antara timur dan barat, kini berubah menjadi medan pertempuran yang mengancam perekonomian global. Kapal-kapal yang biasa berlayar bebas, kini terpaksa menghindari rute-rute yang pernah dianggap aman. Serangan demi serangan terhadap kapal-kapal komersial dan kapal perang menjadi gambaran nyata dari ketegangan yang semakin memuncak di Timur Tengah. Sejak serangan udara Israel yang menghancurkan pelabuhan Hudaidah dan fasilitas sipil lainnya, di Yaman, pasukan Houthi yang semakin terorganisir mulai beraksi dengan cara yang lebih berani. Mereka memperluas pertempuran mereka dari daratan ke laut, menggempur kapal-kapal yang berlayar di Laut Merah, dengan tujuan menghentikan jalur pasokan dan memberi tekanan pada negara-negara yang mendukung Israel. Di atas kapal dagang Al-Najah, sebuah kapal yang melintasi perairan Laut Merah dari Djibouti menuju Jeddah, situasi berubah dengan cepat. Kapten Ahmed, seorang pria berusia 50 tahun yang telah berlayar selama lebih dari 20 tahun, merasakan ketegangan yang tak biasa. Tiba-tiba, suara siren menggema keras di seluruh kapal. "Ada apa, Kapten?" tanya seorang kru yang panik berlari menuju ruang kemudi. "Serangan! Serangan dari udara!" jawab Kapten Ahmed sambil mengarahkan tangan ke layar radar. Di layar, 2 titik merah bergerak cepat menuju kapal mereka. Itu bukan sekadar pesawat, itu adalah drone yang dikerahkan oleh pasukan Houthi. Serangan ini bukan pertama kalinya.
Namun kali ini mereka datang lebih cepat, lebih presisi, dan dengan lebih banyak drone yang siap menyerang. Al-Najah berusaha menghindar, tetapi tak bisa menghindar dari dampak ledakan yang menghantam bagian kanan kapal. Asap hitam mengepul di udara dan kru berlarian keluar untuk evakuasi. Kapten Ahmed tahu bahwa dalam beberapa menit Laut Merah akan berubah menjadi medan tempur yang tak terduga. Kapal-kapal dagang yang melintasi perairan ini bukan hanya korban dalam konflik ini. Mereka adalah simbol dari perdagangan internasional yang terancam hancur. Lebih dari 100 kapal dagang melintasi Laut Merah setiap hari, mengangkut berbagai komoditas mulai dari minyak hingga barang-barang elektronik. Selama bertahun-tahun, jalur ini adalah tulang punggung ekonomi dunia, menghubungkan Asia dengan Eropa, Timur Tengah dengan Afrika, dan membawa aliran perdagangan yang vital. Namun kini, Laut Merah bukan lagi jalur damai. Ini adalah zona perang yang penuh dengan ancaman. Di Jeddah, kerajaan Saudi, yang selama ini mendukung Israel dalam perangnya melawan Houthi, mulai merasakan dampak dari eskalasi ini. Pelabuhan Jeddah yang dulunya merupakan pintu gerbang utama untuk perdagangan dan ekspor minyak, kini menghadapi ancaman yang lebih nyata. Serangan terhadap kapal-kapal komersial yang melintasi perairan yang tak jauh dari pelabuhan ini membuat dunia internasional merespons dengan cepat. Arab Saudi, yang awalnya mendukung kebijakan Israel di Timur Tengah, mulai merasa tertekan. Pemberitaan tentang serangan-serangan ini mulai menyebar ke seluruh dunia. Negara-negara Eropa yang bergantung pada minyak dari Teluk Arab mulai mengkritik kebijakan militer Israel yang tak terkendali. Beberapa negara mulai merencanakan jalur pelayaran alternatif, menghindari Laut Merah, dan memilih rute di sekitar Cape of Good Hope yang tentu saja lebih mahal dan memakan waktu lebih lama, namun dampaknya lebih jauh dari sekadar biaya tambahan. Pasar minyak dunia bergejolak. Harga minyak mentah melonjak mencapai angka yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Negara-negara pengimpor besar seperti China, Jepang, dan India mulai mencari pasokan alternatif, mengguncang pasar energi global yang sudah lemah akibat pandemi yang baru saja mulai pulih. Di Washington, para penasihat ekonomi di Gedung Putih semakin khawatir. Laporan dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lonjakan harga energi yang dipicu oleh ketegangan di Laut Merah dapat menyebabkan resesi global yang lebih dalam. Ekonomi Adi Asyata yang sudah berjuang dengan inflasi dan ketegangan domestik, kini harus menghadapi dampak tak langsung dari keputusan mereka untuk menarik diri dari Timur Tengah. Ketidakstabilan yang ditinggalkan oleh keputusan tersebut bukan hanya menghancurkan kawasan itu, tapi juga mengguncang perekonomian dunia. Jika kita terus membiarkan situasi ini berlanjut, kita akan berisiko kehilangan kontrol atas ekonomi global, kata salah satu penasihat ekonomi Presiden Trump, Sarah Goldstein, dalam sebuah pertemuan darurat. Namun Trump tetap pada pendiriannya. Amerika tak akan terjebak lagi dalam perang yang tak ada habisnya. Biarkan mereka menyelesaikan masalah mereka sendiri, jawab Trump dengan tegas dalam sebuah konferensi pers. Sementara itu, di Yaman, serangan-serangan pasukan Houthi ke kapal-kapal yang melintasi Laut Merah terus berlanjut. Mereka tidak hanya mengincar kapal-kapal yang membawa senjata, tetapi juga yang mengangkut bahan bakar dan barang-barang vital lainnya. Tujuan mereka sederhana, memutuskan jalur pasokan yang mengalir ke negara-negara yang mendukung Israel dan menghancurkan perekonomian mereka. Di salah satu pos komando Houthi di Sana'a, seorang komandan muda, Ali Al-Sayed, menatap layar peta digital yang menampilkan jalur kapal dagang. Kita harus lebih agresif. Laut Merah adalah jantung ekonomi mereka. Serang terus, sampai mereka tahu harga yang harus dibayar. Dengan teknologi yang semakin canggih, pasukan Houthi kini memiliki drone dan roket yang dapat menargetkan kapal-kapal besar dengan presisi tinggi. Mereka tahu bahwa meskipun kapal-kapal itu mungkin tidak membawa pasukan, dampaknya terhadap dunia internasional akan sangat besar. Serangan ini adalah pesan. Malam itu, serangan besar-besaran dilakukan terhadap sebuah kapal kargo besar yang melintasi perairan internasional dekat Bab el-Mandeb, selat yang menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden. Drone Houthi menyerang dengan cepat, menghantam bagian samping kapal yang penuh dengan bahan bakar.
Ledakan besar mengguncang kapal, memaksa seluruh awak untuk melompat ke laut. Api menyebar dengan cepat dan dalam hitungan jam kapal itu tenggelam. Gambar kapal yang tenggelam di Laut Merah tersebar luas. Dunia terperangah. Serangan ini menjadi titik balik. Negara-negara yang terlibat dalam perdagangan Laut Merah mulai memanggil kembali kapal-kapal mereka. Pelabuhan-pelabuhan utama di kawasan Teluk Arab menangguhkan operasionalnya, sementara kapal-kapal yang tersisa berlayar dengan pengawalan ketat dari Angkatan Laut Internasional. Perekonomian dunia yang sebelumnya hampir pulih dari krisis global, kini kembali terperosok ke dalam ketidakpastian. Negara-negara besar mulai memanggil kembali pasukan mereka, dan diskusi tentang penguatan pertahanan di kawasan Laut Merah menjadi agenda utama di forum internasional. Namun, yang lebih mengkhawatirkan adalah kenyataan bahwa serangan ini baru saja dimulai. Pasukan Houthi yang semakin kuat dan canggih tidak menunjukkan tanda-tanda akan mundur. Dunia hanya bisa menunggu sambil mempersiapkan diri untuk gelombang ketegangan berikutnya. Kehidupan di kota-kota besar dunia yang dulunya sibuk dengan hiruk-pikuk ekonomi mulai terasa lebih sepi. Pasar saham yang beberapa bulan lalu menunjukkan angka optimis kini terguncang hebat akibat ketegangan yang semakin meluas di Laut Merah. Negara-negara pengimpor utama minyak seperti China, Jepang, dan negara-negara Eropa merasakan dampak langsung dari ketidakstabilan tersebut. Harga minyak meroket tinggi, melampaui angka yang belum pernah tercatat dalam dekade ini. Di pasar global, krisis energi menjadi ancaman nyata. Di New York, pasar saham Wall Street terhenti sejenak. Seluruh ruangan di lantai bursa dipenuhi keheningan kecuali suara desahan dan pembicaraan kecil di antara para analis yang bergegas menilai situasi. Dow Jones turun hampir 2.000 poin dalam waktu kurang dari 2 hari. Para investor yang sebelumnya mengandalkan stabilitas energi dunia kini dikejutkan dengan laporan-laporan buruk dari sektor maritim. Saya tidak pernah membayangkan bahwa Laut Merah akan memicu kekacauan seperti ini, ujar seorang ekonom senior di sebuah bank investasi besar. Namun, inilah kenyataannya sekarang. Serangan Houthi yang terus-menerus terhadap kapal-kapal dagang telah mengguncang perdagangan global, dan mereka tahu apa yang mereka lakukan. Di Eropa, pemerintah dari berbagai negara mulai mengeluarkan kebijakan untuk menanggulangi krisis energi. Di Jerman, pemerintah setempat mengumumkan akan memulai program pemotongan konsumsi energi domestik. Di Inggris, kilang-kilang minyak yang biasanya beroperasi dengan penuh kapasitas kini harus memperlambat produksi karena pasokan bahan bakar yang terganggu. Negara-negara yang sebelumnya mengimpor sebagian besar energi dari Timur Tengah kini terpaksa mencari alternatif baru, berusaha menjauhi kawasan yang sedang dilanda ketidakpastian. Namun yang paling mengkhawatirkan adalah dampak terhadap negara-negara berkembang. Banyak negara yang bergantung pada bahan bakar murah dari Timur Tengah kini terjerat dalam ketidakstabilan. Di Afrika Utara, ratusan ribu orang yang bekerja di sektor manufaktur terancam kehilangan pekerjaan karena lonjakan biaya bahan bakar. Pemerintah-pemerintah di wilayah ini kesulitan memberikan bantuan yang cukup karena ketegangan yang terus meningkat, sementara tingkat pengangguran mulai naik secara dramatis. Di Arab Saudi, yang selama ini menjadi penyokong utama kebijakan militer Israel, suasana tidak kalah cemas. Kementerian Energi Saudi merilis pernyataan yang menunjukkan bahwa produksi minyak mereka turun lebih dari 5%, berkat serangan-serangan yang terus-menerus mengguncang jalur pelayaran di Laut Merah. Para pemimpin ekonomi di Riyadh mulai merasa bahwa mereka berada di persimpangan jalan yang sulit. Mereka ingin tetap mendukung kebijakan AS dan Israel di kawasan Timur Tengah, namun dampak terhadap ekonomi dalam negeri mereka begitu besar. Jika kita terus mendukung kebijakan ini, kita bisa kehilangan kendali atas sumber daya kita sendiri, kata seorang ekonom senior Arab Saudi yang tak ingin namanya disebutkan. Kita harus memilih antara stabilitas internal atau melanjutkan intervensi di luar negeri. Di sisi lain dunia, di Beijing, para pejabat tinggi Cina mulai merumuskan strategi baru. Tiongkok, yang sebelumnya mengandalkan minyak murah dari Timur Tengah, kini menghadapi lonjakan biaya bahan bakar yang signifikan. Rantai pasokan mereka, yang sudah terpengaruh oleh gangguan sebelumnya akibat pandemi,
kini semakin tertekan. Lonjakan harga minyak mengancam untuk memperlambat perekonomian China yang sudah tumbuh dengan lambat. Namun, ada lebih dari sekadar ekonomi yang menjadi perhatian di Beijing. Dengan ketegangan yang meningkat antara Amerika Serikat dan China terkait masalah perdagangan dan pengaruh geopolitik, Tiongkok mulai melihat kesempatan untuk memanfaatkan ketidakstabilan di Timur Tengah. Ini adalah kesempatan untuk memperluas pengaruh kita di kawasan, ujar seorang analis politik senior di Beijing. Jika kita bisa menawarkan stabilitas dan pasokan energi alternatif, negara-negara yang terpengaruh oleh krisis Laut Merah bisa jadi memilih untuk mendekat kepada kita. Dengan itu, China mempercepat upaya mereka untuk memperkuat hubungan diplomatik dengan negara-negara seperti Iran dan bahkan Yaman, yang selama ini didukung oleh ASEAN sebagai bagian dari upaya mereka untuk menekan kekuatan Iran di kawasan tersebut. Ini bukan hanya soal ekonomi, ini tentang menata ulang peta geopolitik dunia. Di Washington, Presiden Trump menghadapi tekanan internasional yang semakin besar. Kebijakan America First-nya yang populer di dalam negeri kini menghadapi tantangan besar. Negara-negara Eropa dan beberapa sekutu di Timur Tengah mulai mengkritik keras kebijakan AFIS-ASEAN yang dianggap terlalu egois dan tidak memikirkan dampaknya terhadap kestabilan global. Saya yakin langkah ini tepat untuk Amerika, tetapi kita juga harus siap dengan konsekuensi internasionalnya, ujar Trump dalam sebuah wawancara yang disiarkan secara langsung. Namun, keputusan Trump untuk menarik diri dari Timur Tengah tampaknya semakin sulit dipertahankan. Pihak oposisi di dalam negeri mulai mengajukan pertanyaan dengan beberapa anggota Kongres dari Partai Demokrat meminta agar pemerintah memberikan tanggapan terhadap meningkatnya ketegangan dan dampaknya terhadap perdagangan internasional. Di tengah semua kekacauan ini, ada satu hal yang jelas. Dunia sedang bergerak menuju era ketidakpastian yang baru. Negara-negara besar mulai mengalihkan fokus mereka dari Timur Tengah, dan pihak yang merasakan dampak paling besar adalah negara-negara yang selama ini bergantung pada stabilitas energi dari kawasan tersebut. Di Sana'a, Houthi tetap melanjutkan perlawanan mereka, menyadari bahwa mereka sedang memanfaatkan ketegangan internasional ini untuk memperkuat posisi mereka. Setiap serangan yang mereka lancarkan, setiap kapal yang mereka tenggelamkan, semakin menegaskan bahwa mereka bukan lagi sekadar kelompok milisi. Mereka adalah kekuatan yang tak bisa dipandang sebelah mata. Kita harus bertahan. Dunia akan mendengarkan kita, ujar Ali Al-Sayed, komandan pasukan Houthi, dalam sebuah pertemuan di markas mereka. Tidak hanya dengan senjata, tetapi dengan setiap langkah yang kita ambil untuk mengguncang fondasi mereka. Krisis yang terjadi di Laut Merah, yang dimulai dengan serangan-serangan oleh pasukan Houthi terhadap kapal-kapal dagang dan serangan udara Israel ke Yaman, kini memicu gelombang perubahan besar dalam aliansi geopolitik global. Negara-negara besar yang sebelumnya mempertahankan hubungan erat dengan kekuatan-kekuatan dominan di Timur Tengah mulai merumuskan ulang strategi mereka. Di tengah ketidakpastian yang melanda, dunia mulai menyaksikan pergeseran yang akan menentukan peta politik dunia di masa depan. Di Washington, Gedung Putih kini berada dalam dilema yang semakin dalam. Sebuah laporan rahasia dari CIA menyebutkan bahwa kebijakan America First yang diusung oleh Presiden Trump tidak hanya membawa dampak buruk bagi ekonomi global, tetapi juga mengancam posisi dominasi Amerika di panggung dunia. Ketidakstabilan yang dihasilkan dari ketegangan di Timur Tengah, ditambah dengan penarikan dukungan dari sekutu-sekutu lama, memberikan ruang bagi negara-negara seperti China dan Rusia untuk memperkuat pengaruh mereka. Lihat apa yang terjadi sekarang. Negara-negara kita terjebak dalam kebijakan yang semakin tertutup, ujar Senator David Robertson, seorang anggota Komite Urusan Luar Negeri Senat Al-Salam, dalam sebuah sesi dengar pendapat yang tegang. Ketika kita mundur, China dan Rusia datang. Kita harus segera mengevaluasi kembali peran kita di Timur Tengah. Pernyataan ini mencerminkan perasaan banyak anggota Kongres yang mulai merasa khawatir dengan pergeseran yang semakin jelas menuju dominasi negara-negara non-Barat. Kegelisahan ini semakin menjadi-jadi ketika laporan-laporan dari media internasional mulai menunjukkan bahwa negara-negara besar yang sebelumnya bergantung pada Amerika Serikat sebagai pelindung, kini mulai mempertimbangkan hubungan baru dengan
kekuatan yang lebih stabil dan dapat diandalkan. Sementara itu di Beijing, para pemimpin Partai Komunis Cina merasa momentum ini adalah peluang emas. Dengan ketidakstabilan yang melanda kawasan Timur Tengah, Cina melihat kesempatan untuk memperkuat posisinya di kawasan tersebut dengan menawarkan solusi yang lebih menarik. Peningkatan ketergantungan negara-negara besar terhadap energi dan pasokan dari kawasan tersebut memberi Tiongkok posisi tawar yang lebih kuat dalam menawarkan alternatif. Mereka tidak hanya memperkuat hubungan dengan negara-negara besar seperti Iran, tetapi juga mulai merambah ke negara-negara yang sebelumnya berada di bawah pengaruh AELAS, termasuk Yaman yang dilanda perang. Kepercayaan pada Amerika Serikat mulai memudar. Cina bisa menjadi mitra yang lebih dapat diandalkan, kata Zhao Ling, seorang diplomat senior Tiongkok, dalam sebuah konferensi internasional. Kita bisa mengatasi ketegangan ini dengan lebih baik, dengan menawarkan stabilitas ekonomi dan kemitraan yang saling menguntungkan. Langkah Tiongkok ini dilihat dengan cemas oleh banyak negara barat, yang khawatir jika Tiongkok benar-benar menguasai kawasan tersebut, maka keseimbangan geopolitik dunia akan berubah secara drastis. Tidak hanya di Timur Tengah, tetapi juga dalam skala yang lebih besar. Ini adalah ancaman terhadap sistem global yang dibangun oleh AOKS dan sekutunya selama lebih dari 70 tahun. Di Moskow, Presiden Vladimir Putin menyaksikan dengan seksama pergeseran yang terjadi di dunia. Rusia yang telah lama mengincar pengaruh lebih besar di kawasan Timur Tengah merasa bahwa sekarang adalah waktunya untuk memperkuat aliansi mereka dengan negara-negara seperti Suriah, Iran, dan Yaman. Namun, langkah ini dilakukan dengan hati-hati, mengingat potensi ketegangan dengan negara-negara barat yang memiliki kepentingan besar di kawasan tersebut. Perubahan ini memberi kita ruang untuk memperluas pengaruh kita, ujar Alexei Petrov, seorang penasihat keamanan nasional Rusia. Namun kita harus bijaksana, karena AELAS dan Eropa tidak akan tinggal diam. Tentu saja, tidak semua negara di dunia merespons dengan cara yang sama. Beberapa negara di Timur Tengah mulai merasa khawatir dengan aliansi baru yang terbentuk antara Rusia, China, dan negara-negara yang berada di bawah tekanan dari ketegangan. Laut Merah, Arab Saudi misalnya, menghadapi dilema besar. Negara tersebut yang selama ini menjadi mitra utama AELAS kini harus menghadapi kenyataan bahwa mereka mungkin kehilangan perlindungan yang mereka nikmati dalam beberapa dekade terakhir. Saya rasa kita sudah cukup lama bergantung pada AELAS, ujar seorang pejabat senior Saudi yang tidak ingin disebutkan namanya. Namun, kita harus berpikir tentang masa depan. Dunia tidak bisa hanya bergantung pada satu kekuatan besar. Kita harus mempertimbangkan untuk membuka hubungan dengan Cina atau bahkan Rusia. Tindakan ini, meskipun masih dalam tahap diskusi, menandai awal dari ketegangan baru di kawasan yang sudah dipenuhi dengan konflik. Saudara-saudara di kerajaan Saudi yang selama ini mengandalkan hubungan militer dan ekonomi dengan Amerika Serikat kini mulai menimbang untuk memperluas hubungan mereka dengan negara-negara besar lainnya. Keputusan ini berpotensi mengubah arah geopolitik global dalam waktu yang singkat. Di Yaman, pasukan Houthi melihat situasi ini dengan penuh perhatian. Dengan ketegangan internasional yang meningkat, mereka melihat peluang untuk memperkuat posisi mereka di dalam negeri dan di luar negeri. Meskipun dilanda perang yang panjang, mereka kini merasa lebih percaya diri dalam menghadapi negara-negara besar yang selama ini terlibat dalam konflik mereka. Mereka tahu bahwa dunia semakin terpecah dan mereka memiliki peluang untuk mendapatkan dukungan internasional. Kita bukan lagi pihak yang terpinggirkan, kata Ali Al-Sayed, komandan pasukan Houthi. Kita memiliki dukungan dari Iran, kita mendapatkan perhatian dunia, dan kita tidak akan mundur. Ini saatnya kita menunjukkan kekuatan kita. Namun, serangan-serangan yang terus dilancarkan di Laut Merah, serta serangan udara yang semakin intensif terhadap infrastruktur Yaman, tetap menjadi tantangan besar bagi pasukan Houthi. Meskipun mereka semakin terorganisir, mereka tahu bahwa meskipun dunia mungkin mulai melihat mereka sebagai pemain yang lebih penting, pertempuran ini belum berakhir. Di tingkat internasional, diplomasi internasional yang selama ini diupayakan
oleh PBB untuk menyelesaikan konflik ini semakin terhambat. Negara-negara besar yang terlibat dalam krisis ini tidak lagi mampu mencapai kesepakatan dan dunia semakin terpecah dalam dua kutub yang saling berhadapan. Sementara beberapa negara barat menginginkan kembalinya stabilitas dan pembatasan kekuasaan, Houthi di Yaman, negara-negara yang lebih condong ke timur termasuk China dan Rusia, melihat potensi untuk berinvestasi dalam pembangunan pasca konflik Yaman jika pasukan Houthi berhasil menguasai lebih banyak wilayah. Namun, dalam ketegangan ini, satu hal menjadi jelas. Dunia sedang menyaksikan pergeseran besar dalam aliansi geopolitik global yang dampaknya mungkin akan terasa selama beberapa dekade ke depan. Di saat dunia bergelut dengan ketegangan yang semakin meningkat, upaya diplomatik untuk meredakan konflik di Timur Tengah mulai memperlihatkan jalan buntu. Beberapa bulan setelah serangan-serangan besar yang melibatkan Israel dan pasukan Houthi, serta keputusan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Trump untuk menarik diri dari kawasan tersebut, beberapa negara besar mulai menginisiasi pertemuan-pertemuan diplomatik dengan harapan bisa menstabilkan situasi. Namun seperti yang sudah diprediksi banyak pihak, jalan menuju perdamaian terasa semakin terjal. PBB, yang sejak awal berusaha menjadi mediator dalam konflik ini, mengorganisir sebuah konferensi internasional yang berlangsung di Jenewa, Swiss. Diplomatik dari berbagai negara besar dan perwakilan dari negara-negara yang terlibat dalam konflik hadir, termasuk delegasi dari Yaman, Israel, Arab Saudi, serta beberapa perwakilan dari negara-negara Eropa dan Asia. Meski niat awalnya baik, pertemuan ini dengan cepat berubah menjadi ajang saling tuding antara kekuatan besar yang terlibat dalam konflik dengan sedikit harapan bagi tercapainya kesepakatan. Di ruang konferensi yang megah, di tengah ruangan yang dipenuhi oleh diplomat dan media internasional, terlihat jelas ketegangan yang tak terhindarkan. Para pemimpin dunia berbicara dengan bahasa diplomatik, tetapi di balik senyum mereka, ketegangan itu terasa nyata. Konflik ini tidak akan selesai hanya dengan kata-kata, ujar Wang Wei, utusan dari China, dengan nada tegas. Ada banyak pihak yang menganggap kawasan ini sebagai batu loncatan bagi kepentingan mereka sendiri. Kita harus menyepakati sebuah kesepakatan yang adil untuk semua pihak, atau kita akan terus terjebak dalam siklus yang tak berujung. Suasana dalam ruangan semakin panas saat delegasi dari Israel mengeluarkan pernyataan keras mengenai serangan Houthi. Tidak ada ruang bagi terorisme di kawasan ini. Kami telah menunjukkan kesabaran kami. Namun serangan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, kata utusan Israel dengan suara yang menggema di seluruh ruangan. Meskipun upaya diplomatik ini diwarnai dengan saling klaim dan ancaman, satu hal yang jelas. Ketegangan internasional semakin menciptakan dua kutub yang saling berhadap-hadapan. Di satu sisi, negara-negara barat yang selama ini bersekutu dengan Israel dan Arab Saudi ingin menegakkan hukum internasional dan membatasi pengaruh kelompok Houthi. Di sisi lain, negara-negara yang lebih dekat dengan Iran seperti Rusia dan China mendukung posisi Houthi sebagai kekuatan yang sah dan menuntut diakhirinya intervensi asing di Yaman. Namun, meskipun beberapa perwakilan dunia memberikan pernyataan-pernyataan diplomatik yang keras, satu hal yang tidak bisa disangkal adalah semakin kuatnya posisi Houthi di medan perang. Pasukan Houthi yang selama bertahun-tahun berperang melawan intervensi asing, kini merasa mereka berada di posisi yang lebih kuat dari sebelumnya. Mereka semakin mendekati kemenangan dengan dukungan dari Iran dan kelompok-kelompok yang berpihak pada mereka di kawasan tersebut. Di markas besar Houthi di Sana'a, Ali Al-Sayed, komandan utama pasukan Houthi, melihat dengan penuh percaya diri perkembangan yang terjadi. Meskipun ada tekanan internasional untuk menghentikan serangan mereka, Houthi merasa semakin diakui di kancah internasional. Mereka tahu bahwa dunia kini mulai mempertimbangkan mereka sebagai pihak yang tak bisa diabaikan. Lagi, kita tidak lagi dipandang sebagai kelompok kecil yang bisa dibungkam begitu saja, ujar Ali dengan suara yang penuh keyakinan. Kita bukan hanya pejuang yang melawan serangan udara dan peluru dari luar. Kita adalah kekuatan yang mampu mengubah peta geopolitik dunia.
Ali dan para pemimpin Houthi lainnya sangat sadar bahwa kemenangan mereka tidak hanya didasarkan pada kemampuan tempur mereka, tetapi juga pada kekuatan media dan diplomasi. Mereka mulai mendapatkan lebih banyak dukungan dari negara-negara yang merasa terancam dengan kebijakan luar negeri Alisa dan sekutunya di Timur Tengah. Iran sebagai sekutu utama Houthi semakin memperlihatkan komitmennya untuk membantu pasukan tersebut, tidak hanya dengan senjata, tetapi juga dengan dukungan politik. Sekarang bukan saatnya untuk mundur, kata seorang jenderal Houthi di pertemuan internal mereka. Kita akan menunjukkan kepada dunia bahwa kita tidak hanya bertahan, tetapi kita juga akan menjadi bagian dari masa depan Timur Tengah. Namun, meskipun Houthi merasa lebih percaya diri, mereka juga menyadari bahwa ketidakpastian masih mengintai. Negara-negara besar, meskipun terbagi dalam posisi politik, tetap memiliki pengaruh yang signifikan, baik di arena diplomatik maupun di medan perang. Israel, dengan teknologi militer canggihnya, tetap menjadi ancaman besar. Meskipun serangan-serangan udara mereka tidak bisa mengalahkan perlawanan Houthi, setiap langkah menuju eskalasi lebih lanjut bisa berakhir dengan bencana yang jauh lebih besar. Di luar konferensi Jenewa, dunia sedang menanti langkah selanjutnya dari negara-negara besar. Pada saat yang sama, negara-negara kecil yang terjebak dalam konflik ini merasa semakin terdesak. Keputusan-keputusan besar di tingkat internasional akan menentukan nasib mereka. Di Teheran, pemimpin Iran, Ayatollah Khamenei, melihat dengan penuh perhatian perkembangan ini. Iran telah berinvestasi besar-besaran dalam memperkuat posisi Houthi di Yaman, dan meskipun negara-negara barat mengutuk keterlibatan Iran, mereka tahu bahwa mereka kini menjadi pemain penting dalam mempengaruhi hasil dari pertempuran ini. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita bukan hanya penyokong, tetapi kita adalah kekuatan yang tak bisa diabaikan, ujar seorang penasihat tinggi Khamenei. Sementara itu, di Riyadh, keputusan harus segera diambil. Kerajaan Saudi yang selama ini menjadi penyokong utama kebijakan Al-Ihsan merasa terjebak. Dengan tekanan internasional yang semakin besar dan ketidakpastian yang mengelilingi masa depan mereka di kawasan ini, keputusan Riyadh akan menjadi titik balik yang krusial dalam menentukan apakah mereka akan memperbaiki hubungan dengan AS atau mencari alternatif di tengah ketegangan ini. Serangan demi serangan telah mengguncang kawasan Timur Tengah, dan meskipun dunia berharap untuk melihat sebuah titik terang dalam upaya-upaya diplomatik, kenyataan di lapangan jauh lebih suram. Pasukan Houthi yang dulunya dianggap sebagai kelompok terorganisir dengan kemampuan terbatas, kini telah menjadi kekuatan militer yang tidak bisa dianggap remeh. Dengan dukungan Iran dan strategi perlawanan yang semakin canggih, mereka berhasil bertahan dan bahkan mengalahkan beberapa serangan udara yang dilancarkan oleh Israel, yang meskipun menggunakan teknologi canggih, mulai merasakan kelelahan dalam upaya mereka. Di ruang pertemuan Komando Militer Israel, para jenderal duduk dalam keheningan. Beberapa layar besar di depan mereka menunjukkan peta-peta medan perang di Yaman. Pencitraan satelit yang biasanya tajam dan akurat kini tampak kabur oleh jaring pertahanan yang semakin canggih. Pahlawan militer Israel yang selama ini terkenal dengan keunggulan teknologi mereka kini merasa frustrasi. Serangan-serangan mereka terhadap infrastruktur Houthi seringkali berakhir dengan kegagalan, dan dampak dari serangan tersebut lebih banyak menimbulkan kerusakan pada fasilitas sipil Yaman daripada menghancurkan kekuatan tempur Houthi. Serangan kita telah melemahkan mereka, tetapi kita tidak bisa mengalahkan mereka dengan cara ini, kata Mayor Jenderal Avner Cohen, salah satu pemimpin militer Israel yang telah berpengalaman dalam pertempuran. Kami terus menghancurkan fasilitas mereka, namun mereka terus bangkit. Mereka semakin pintar dalam memanfaatkan medan perang. Dengan dukungan Iran yang terus mengalir, pasukan Houthi semakin terorganisir. Mereka belajar dari setiap serangan udara dan terus mengembangkan kemampuan mereka dalam bertahan, menggunakan sistem pertahanan udara yang diperoleh dari negara-negara yang berpihak kepada mereka. Dalam pertemuan internasional, meskipun negara-negara Barat mengutuk keterlibatan Iran, mereka tak bisa mengabaikan kenyataan bahwa kemampuan militer Houthi telah berkembang pesat. Di sisi lain, serangan Israel yang diprogram dengan cermat menggunakan teknologi canggih seperti drone dan pesawat siluman
seringkali tidak dapat menembus lapisan pertahanan yang diciptakan oleh pasukan Houthi. Sistem pertahanan yang lebih baik dan strategi tempur yang lebih terorganisir membuat serangan udara Israel semakin tidak efektif. Peningkatan ketegangan di Laut Merah yang kini menjadi jalur perdagangan utama semakin mengancam stabilitas global. Setiap kali Israel mengirimkan pesawat-pesawat tempur mereka untuk menyerang, mereka harus berhadapan dengan risiko serangan balasan yang dapat melibatkan lebih banyak negara. Meskipun Israel terus mencoba memperlihatkan kekuatan mereka, semakin jelas bahwa mereka terjerat dalam perang yang tidak bisa mereka menangkan dengan cara yang sama seperti di masa lalu. Di ruang pertemuan militer Israel, satu pertanyaan menghantui. Seberapa lama mereka bisa terus terlibat dalam konflik yang tidak membawa keuntungan strategis? Di Sana'a, markas besar pasukan Houthi, Ali Al-Sayed, dan komandan-komandan lainnya mengamati dengan penuh perhatian perkembangan yang terjadi di medan perang. Mereka telah membuktikan kepada dunia bahwa mereka bukan sekadar kelompok pemberontak, tetapi kekuatan militer yang patut diperhitungkan. Ali, dengan wajah yang serius, berbicara kepada para komandan pasukan yang hadir di ruang situasi. Ini saatnya kita mengubah cara pandang dunia tentang kita, katanya. Kita telah berhasil menangkis serangan-serangan besar. Sekarang kita akan melancarkan serangan balik. Kita akan menunjukkan bahwa kita bukan hanya bertahan, tetapi kita bisa menang. Pasukan Houthi yang sebelumnya mengandalkan serangan darat dengan menggunakan senjata konvensional, kini mulai meluncurkan serangan udara mereka sendiri. Mereka telah mengembangkan kemampuan untuk meluncurkan rudal-rudal jarak jauh yang lebih presisi. Meski tidak sekuat rudal yang dimiliki oleh Israel, mereka mampu mengejutkan pasukan musuh dan menargetkan infrastruktur penting yang selama ini terlindung dengan ketat. Jangan biarkan mereka berpikir kita tidak bisa melawan teknologi mereka, kata Ali. Kita memiliki keberanian, kita memiliki tekad, dan kita memiliki dukungan dari negara-negara yang melihat potensi kita. Salah satu serangan besar yang direncanakan oleh Houthi adalah sebuah serangan terhadap pangkalan udara Israel di wilayah Tel Aviv. Dengan menggunakan drone dan rudal yang dikembangkan bersama dengan bantuan dari Iran, mereka berhasil menembus pertahanan udara Israel yang terkenal rapat. Meskipun serangan ini tidak sepenuhnya berhasil menghancurkan pangkalan tersebut, efek dari serangan tersebut cukup besar. Pesawat-pesawat tempur Israel terpaksa ditarik mundur sementara waktu untuk menghindari kerusakan lebih lanjut. Di luar batas-batas Yaman, serangan-serangan ini menjadi perhatian utama bagi dunia internasional. Di Tel Aviv, para pejabat militer dan pemerintah Israel mulai merasakan kekhawatiran yang nyata. Meskipun mereka masih memiliki dominasi teknologi, kekuatan militer Houthi yang semakin berkembang menunjukkan bahwa mereka tidak lagi bisa diabaikan. Saya tidak percaya ini terjadi, kata salah satu perwira tinggi Israel yang terkejut melihat laporan tentang kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan rudal Houthi. Mereka tidak seharusnya memiliki kemampuan untuk melakukan ini, tapi kenyataannya mereka berhasil. Di Washington, situasi semakin rumit. Presiden Trump yang sebelumnya berjanji untuk menarik ISIS dari konflik Timur Tengah, kini harus menghadapi kenyataan bahwa ketegangan yang terus berkembang dapat memengaruhi kestabilan ekonomi global dan kepentingan strategis ISIS di kawasan itu. Keputusan untuk menarik dukungan terhadap Israel dan mengurangi keterlibatan di Yaman tampaknya kini menjadi bumerang. Sebagian besar anggota Kongres mulai mempertanyakan kebijakan luar negeri alaihissalam yang semakin egois dan terisolasi. Amerika Serikat harus memikirkan dampak jangka panjang dari kebijakan ini, kata Senator Claire Hawkins, anggota Komite Urusan Luar Negeri. Kita tidak bisa terus membiarkan Israel berjuang sendirian di kawasan yang begitu penuh dengan ketegangan. Meskipun Amerika Serikat terus mengurangi keterlibatannya, mereka tetap mempertahankan dukungan terhadap Israel dalam bentuk senjata dan intelijen. Namun, keputusan untuk tidak langsung terlibat dalam konflik Yaman membuat Israel merasa semakin terisolasi. Mereka tahu bahwa mereka harus bergantung pada kekuatan mereka sendiri untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi di Timur Tengah. Di seluruh dunia, dampak dari ketegangan yang terus berlangsung di Laut Merah semakin terasa. Harga minyak semakin melonjak, dan negara-negara besar mulai merasakan dampak ekonomi dari ketidakstabilan ini.
Banyak negara yang sebelumnya mengandalkan pasokan energi murah dari kawasan Timur Tengah kini mencari alternatif, tetapi tidak ada yang bisa menggantikan kepentingan strategis yang diwakili oleh kawasan tersebut. Namun, satu hal yang semakin jelas, konflik ini tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Baik Israel maupun Houthi terjebak dalam perang yang tak kunjung usai, dengan kedua belah pihak merasa bahwa mereka tidak bisa mundur tanpa mengorbankan terlalu banyak. Sementara itu, dunia menyaksikan dengan cemas, menunggu langkah selanjutnya yang akan menentukan arah dari ketegangan yang semakin memuncak. Di sebuah ruang konferensi yang gelap dan sempit, para diplomat dari berbagai penjuru dunia berkumpul, saling menatap dengan penuh kecemasan. Dunia yang mereka kenal telah berubah dan semakin sulit untuk menyembunyikan kenyataan bahwa aliansi yang dulunya kukuh kini mulai retak. Ketegangan antara negara-negara besar di kawasan Timur Tengah mencapai titik puncaknya. Mereka yang selama ini bersekutu untuk mendukung stabilitas kawasan, kini saling mencurigai, bahkan mempertanyakan tujuan dan kepentingan masing-masing. Di satu sisi, Amerika Serikat yang sebelumnya merupakan pendukung utama Israel, kini mengubah arah kebijakannya di bawah kepemimpinan Presiden Trump. Berbeda dengan kebijakan luar negeri yang lebih terfokus pada kepentingan domestik dan penarikan pasukan dari Timur Tengah, ILS kini mulai merasakan dampak dari keputusan tersebut. Ketegangan yang meningkat di kawasan itu mulai mempengaruhi kestabilan politik dan ekonomi global. Menghadapi tekanan dari negara-negara sekutunya yang menginginkan campur tangan lebih aktif, AS tetap pada pendiriannya untuk mengurangi keterlibatannya meskipun tidak sepenuhnya menarik diri. Sementara itu, Israel yang merasa terisolasi mencari cara untuk mempertahankan posisinya sebagai kekuatan dominan di kawasan itu. Keberhasilan mereka dalam teknologi militer yang canggih tidak lagi memberikan mereka keunggulan absolut. Serangan-serangan dari pasukan Houthi yang semakin efektif membuat mereka terjebak dalam perang yang tak berujung. Keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintahan Israel semakin sulit karena mereka tidak bisa lagi mengandalkan dukungan penuh dari ASEAN yang fokus pada kepentingan domestiknya. Namun, satu hal yang pasti, Israel tetap tidak bisa melepaskan diri dari keterlibatannya di Timur Tengah. Mereka tahu bahwa jika mereka mundur sepenuhnya, kekosongan kekuatan ini bisa mengarah pada kebangkitan kelompok-kelompok yang lebih ekstrem, termasuk Houthi yang didukung oleh Iran. Keterlibatan mereka di Yaman bukan hanya soal keamanan nasional, tetapi juga soal mempertahankan posisi strategis mereka di kawasan yang sangat diperebutkan. Di Tel Aviv, rapat kabinet Israel berjalan tegang. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, berdiri dengan wajah serius di depan para pejabat dan jenderal militer. Kita tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut tanpa mengambil tindakan yang lebih tegas, kata Netanyahu dengan suara yang menegaskan. Namun kita juga harus mempertimbangkan kenyataan bahwa kita tidak bisa lagi mengharapkan bantuan penuh dari AS. Para pejabat militer Israel yang biasanya percaya diri dengan kekuatan militer mereka, kali ini tampak ragu. Mereka mengingat serangan-serangan dari pasukan Houthi yang semakin canggih, serta dukungan besar yang diterima oleh Houthi dari Iran. Perang ini bukan hanya masalah Yaman, tetapi juga tentang mempertahankan keseimbangan kekuatan di seluruh Timur Tengah. Di sisi lain, Iran yang selama ini mendukung Houthi dengan pasokan senjata dan pelatihan militer, semakin merasa percaya diri dengan kemampuan pasukan Houthi yang telah menunjukkan diri sebagai kekuatan yang tangguh. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Khamenei, berbicara dengan penuh keyakinan di depan para pemimpin negara. Kemenangan Houthi adalah kemenangan kita. Ini adalah langkah pertama untuk mengubah peta kekuatan di kawasan ini, kata Khamenei dengan tegas. Iran menyadari bahwa dukungan mereka terhadap Houthi bukan hanya soal politik, tetapi juga soal pengaruh. Mengingat bahwa banyak negara di kawasan ini mulai merasa cemas dengan dominasi ALS dan Israel, Iran melihat kesempatan untuk memperluas pengaruh mereka lebih jauh. Dengan pasukan Houthi yang semakin canggih, Iran merasa mereka dapat membentuk sebuah blok yang kuat di Timur Tengah, mengimbangi pengaruh Barat dan sekutunya. Namun tidak semua negara di kawasan Timur Tengah berbagi pandangan yang sama. Arab
Saudi yang sejak awal bersekutu dengan AES dalam usaha mengalahkan Houthi, kini berada dalam posisi yang lebih sulit. Mereka merasa terjebak antara dua kekuatan besar, AES yang semakin menarik diri dan Iran yang semakin memperkuat posisi Houthi. Saudi, yang selama ini menjadi pemain utama dalam dunia Arab, kini harus mempertimbangkan perubahan besar dalam aliansi regional mereka. Di Riyadh, pemimpin kerajaan Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman, berbicara dengan serius kepada para penasihatnya. Kita tidak bisa membiarkan Iran menguasai Timur Tengah. Jika kita mundur, kita akan memberi ruang bagi mereka untuk menguasai kawasan ini, kata Pangeran Mohammed dengan ekspresi wajah yang serius. Namun, kita juga harus mempertimbangkan langkah selanjutnya jika Amerika Serikat terus menarik diri. Arab Saudi mulai mencari cara untuk mengurangi ketergantungannya pada AS. Mereka menyadari bahwa aliansi yang erat dengan negara-negara barat kini menjadi beban karena ketidakpastian kebijakan luar negeri alias-salam. Arab Saudi mulai menjajaki kemungkinan aliansi baru dengan negara-negara seperti Rusia dan China yang selama ini melihat ketegangan di Timur Tengah sebagai kesempatan untuk memperluas pengaruh mereka. Sementara itu, dunia internasional memperhatikan dengan cemas. Organisasi-organisasi internasional seperti PBB semakin terpojok karena mereka tidak mampu menghentikan eskalasi yang terus terjadi. Upaya-upaya diplomatik yang digalakkan di Jenewa dan tempat-tempat lain semakin menemui jalan buntu. Negara-negara besar yang sebelumnya mendukung penyelesaian damai, kini mulai merasa bahwa kekuatan militerlah yang akan menentukan akhir dari konflik ini. Di Sana'a, para pemimpin Houthi yang kini semakin percaya diri menyadari bahwa mereka telah mengubah dinamika kawasan ini. Mereka tahu bahwa mereka tidak hanya berperang untuk meraih kekuasaan di Yaman, tetapi untuk mempengaruhi keseimbangan kekuatan di seluruh Timur Tengah. Houthi, dengan dukungan Iran, kini merasa berada dalam posisi yang lebih kuat dari sebelumnya. Ini saatnya untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita bukan hanya bertahan, tetapi kita akan menjadi kekuatan yang menentukan di Timur Tengah, kata Ali Al-Sayed, komandan utama pasukan Houthi. Kita akan melanjutkan perjuangan ini sampai kita mencapai kemenangan. Di luar pertempuran di Yaman, perubahan besar sedang terjadi di arena politik global. Ketegangan yang semakin meningkat di Laut Merah, serta ketidakpastian yang melanda negara-negara besar, menunjukkan bahwa dunia kini memasuki era baru dalam geopolitik. Konflik ini tidak hanya mengubah Timur Tengah, tetapi juga mempengaruhi jalannya sejarah internasional. Perang di Yaman telah berlangsung selama bertahun-tahun, namun setiap kali sebuah episode baru dimulai, seolah dunia internasional mendapati dirinya semakin terperangkap dalam kebuntuan yang semakin dalam. Dalam ketegangan yang semakin memuncak dan dengan ketidakpastian yang menyelimuti kawasan tersebut, dunia kini menyaksikan bagaimana konflik ini mempengaruhi aliansi-aliansi internasional yang telah lama terbentuk. Di satu sisi, ada Israel yang menghadapi dua musuh utama sekaligus, Houthi, yang semakin terorganisir, dan Iran yang semakin memperkuat posisinya di Timur Tengah. Di sisi lain, Amerika Serikat, yang sebelumnya menjadi sekutu utama Israel, kini lebih fokus pada kebijakan dalam negeri yang dipicu oleh krisis ekonomi dan ketidakpastian politik. Dalam kebuntuan ini, negara-negara besar yang sebelumnya memiliki pengaruh signifikan mulai merasakan bagaimana keputusan-keputusan strategis mereka berpotensi meruntuhkan tatanan yang sudah ada. Di Tel Aviv, Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, berbicara kepada para pejabat tinggi dan jenderal militer. Setelah berbulan-bulan merasakan kegagalan serangan-serangan udara terhadap pasukan Houthi, ia tahu bahwa mereka tidak bisa bertahan selamanya dengan strategi yang sama. Kegagalan ini, ditambah dengan ketegangan internasional yang semakin meningkat, memaksa Israel untuk mempertimbangkan pilihan yang lebih radikal. Kita tidak bisa terus beroperasi seperti ini, mengandalkan serangan udara yang semakin gagal, kata Netanyahu dengan nada tegas. Kita harus mencari cara lain, atau kita akan kehilangan lebih banyak lagi. Kehilangan kredibilitas di mata dunia internasional akan mengancam posisi kita. Di ruang rapat itu, ketegangan tampak terasa di antara para pejabat Israel. Mereka tahu bahwa jika Israel menyerah begitu saja,
Itu akan menjadi kemenangan besar bagi Iran dan pasukan Houthi yang semakin kuat. Namun mereka juga menyadari bahwa mereka terperangkap dalam lingkaran perang yang tak kunjung usai. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka mungkin akan menghadapi kerugian yang jauh lebih besar. Sementara itu, di Riyadh, Pangeran Mohammed bin Salman merasakan ketidakpastian yang sama. Aliansi dengan Amerika Serikat yang semakin rapuh membuat Arab Saudi semakin terombang-ambing dalam keputusan strategis mereka. Setelah beberapa bulan terakhir di mana Saudi merasa semakin terisolasi dalam pertempuran di Yaman, Pangeran Mohammed akhirnya memutuskan untuk beralih arah. Arab Saudi tidak bisa hanya bergantung pada AS dan Israel. Mereka harus menemukan solusi baru. Jika kita tidak bertindak sekarang, Iran akan menguasai kawasan ini, kata Pangeran Mohammed kepada para penasihatnya. Kita harus menemukan jalan keluar yang lebih efektif, dan itu berarti kita perlu mencari aliansi baru, terutama dengan negara-negara yang memiliki pengaruh besar, seperti Rusia dan Cina. Arab Saudi memutuskan untuk lebih membuka hubungan dengan negara-negara besar selain AS, yang bisa memberikan mereka dukungan yang lebih besar. Mereka mulai berfokus pada pembicaraan dengan Rusia dan Cina untuk memperoleh teknologi militer dan dukungan politik. Sementara itu, di Teheran, Iran semakin merasa percaya diri dengan posisi mereka yang semakin kuat. Mereka tahu bahwa perlawanan mereka terhadap Israel dan sekutunya semakin menunjukkan hasil yang menguntungkan. Di sana, markas besar Houthi, Ali al-Sayed, komandan pasukan Houthi, merasakan perubahan besar yang terjadi di medan perang. Berbekal dukungan dari Iran, pasukan Houthi kini tidak lagi hanya bertahan, tetapi mereka siap untuk melanjutkan ekspansi mereka di Timur Tengah. Mereka sudah lebih dari sekadar gerilyawan yang tersembunyi. Kini mereka adalah pemain utama yang tidak bisa diabaikan. Dunia kini melihat kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan, kata Ali, berdiri di depan pasukannya yang terorganisir dengan rapi. Ini adalah kesempatan kita untuk mengubah peta kekuatan di Timur Tengah. Kita akan terus bergerak maju, menantang siapapun yang mencoba menghalangi kita. Dengan kemajuan teknologi pertahanan yang diperoleh dari Iran, pasukan Houthi kini mampu memblokir sebagian besar serangan udara yang dilancarkan oleh Israel. Mereka juga berhasil melancarkan serangan-serangan balasan yang semakin efektif, termasuk serangan rudal yang menargetkan instalasi militer Israel. Setiap kali Israel mengirimkan pesawat tempur atau drone mereka harus siap menghadapi risiko yang lebih tinggi. Ini adalah kenyataan pahit yang harus mereka hadapi. Namun, meskipun Israel dan sekutunya mengalami kesulitan, mereka masih tidak dapat mengabaikan kenyataan bahwa kekuatan militer mereka tetap jauh lebih maju dibandingkan Houthi. Mereka memiliki teknologi yang jauh lebih canggih, dan meskipun serangan-serangan mereka seringkali gagal, Israel masih memiliki kemampuan untuk melancarkan serangan besar jika diperlukan. Masalahnya adalah, setiap serangan yang mereka lakukan justru semakin memperburuk situasi, baik di dalam negeri maupun di mata dunia internasional. Sementara itu, di Washington, Presiden Trump dan tim kebijakan luar negeri AS sedang menghadapi tekanan berat. Keputusan untuk menarik diri dari konflik-konflik di luar negeri, termasuk yang terjadi di Yaman, semakin menjadi perdebatan. Beberapa anggota Kongres mulai mempertanyakan kebijakan luar negeri yang semakin terisolasi, yang mengabaikan dampak dari ketegangan yang meluas di Timur Tengah. Amerika Serikat tidak bisa terus menarik diri dari kawasan yang begitu penting. Ini, kata Senator Claire Hawkins dalam sebuah sesi Komite Urusan Luar Negeri. Kita tidak bisa membiarkan Iran dan kelompok-kelompok teroris lainnya menguasai Timur Tengah tanpa ada konsekuensi bagi kita. Namun, meskipun ada tekanan dari beberapa pihak untuk kembali terlibat, Trump tetap berpegang pada kebijakan isolasionis yang ia canangkan sejak awal masa jabatannya. Bagi Amerika Serikat, konflik ini bukan lagi sekadar masalah geopolitik, melainkan masalah yang berhubungan dengan ketahanan domestik dan prioritas ekonomi. Kebijakan ALIS yang semakin terisolasi itu semakin membuat Israel merasa terpojok. Tanpa dukungan penuh dari AS, mereka harus mencari jalan keluar yang lebih mandiri. Di balik layar, mereka mulai merancang strategi baru untuk mengatasi ancaman yang datang dari pasukan Houthi dan Iran.
Namun, dalam hati mereka, Israel tahu bahwa mereka sedang menghadapi ujian yang jauh lebih besar daripada yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Keberhasilan pasukan Houthi dalam bertahan hidup dan melawan serangan-serangan canggih Israel semakin menunjukkan bahwa mereka bukan sekadar sebuah kelompok terorganisir, tetapi mereka adalah ancaman nyata bagi keseimbangan kekuatan di kawasan Timur Tengah. Dalam perang ini, tidak ada pemenang yang jelas, dan dunia terus terjebak dalam kebuntuan yang tampaknya tidak akan pernah berakhir. Namun, dengan setiap langkah yang diambil, baik oleh Israel, Houthi, maupun negara-negara besar lainnya, kita semakin mendekati satu hal yang tak terelakkan, titik balik. Dan titik balik itu akan menentukan siapa yang akhirnya akan menguasai Timur Tengah dan apa dampaknya bagi dunia. Seluruh dunia kini melihat dengan cemas apa yang terjadi di Timur Tengah, kawasan yang sejak lama menjadi medan pertempuran ideologi, politik, dan kekuatan. Perang yang tak kunjung usai di Yaman, yang telah berlangsung selama lebih dari 5 tahun, akhirnya mencapai puncaknya. Namun, apa yang terjadi selanjutnya tidak hanya akan mengubah nasib kawasan itu, tetapi juga mempengaruhi tatanan dunia yang telah lama mapan. Di sana, ibu kota Yaman, pasukan Houthi yang semakin terlatih dan terorganisir menatap masa depan mereka dengan harapan yang semakin besar. Mereka telah berhasil mempertahankan benteng mereka dengan segala upaya dan mengusir pasukan koalisi yang dipimpin oleh Saudi. Iran, yang selama ini memberikan dukungan melalui teknologi pertahanan dan pelatihan militer, semakin merasa yakin bahwa mereka telah menanamkan pengaruh yang lebih besar di kawasan ini. Ketika pasukan Houthi berhasil meraih kemenangan atas pasukan Israel yang mulai lemah, dunia internasional mulai menyaksikan perubahan besar. Ali Al-Said, komandan Houthi yang telah menjadi simbol perlawanan di Yaman, berdiri di hadapan para pemimpin pasukannya, memberikan pidato yang menegaskan bahwa perjuangan mereka sudah berada di ujung kemenangan. Selama ini, kita berjuang bukan hanya untuk Yaman, tetapi untuk mengubah peta kekuatan dunia. Kita tidak hanya melawan Israel atau Saudi, kita melawan sebuah sistem yang ingin menundukkan kita semua. Hari ini, kita buktikan bahwa kita tak terkalahkan, kata Ali dengan suara yang menggema di ruang markas. Kemenangan ini membawa dampak besar bagi seluruh kawasan Timur Tengah. Iran, yang semakin dominan, menjadi kekuatan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka bukan lagi hanya mendukung kelompok-kelompok seperti Houthi, tetapi mulai memainkan peran yang lebih besar dalam politik regional. Iran mulai mengukuhkan pengaruhnya dengan membangun hubungan lebih dekat dengan negara-negara di sekitar Yaman, termasuk Oman dan beberapa negara Teluk lainnya yang mulai ragu terhadap dominasi Barat. Di Tel Aviv, situasi semakin sulit bagi Israel. Setelah lebih dari 40 serangan udara yang gagal, dan dengan teknologi militer mereka yang tidak lagi mampu menembus pertahanan Houthi, pemerintah Israel merasa semakin terpojok. Israel telah melakukan segala cara untuk menghancurkan pasukan Houthi, namun hasilnya tetap tidak memuaskan. Mereka kini berada dalam dilema besar, terus berperang dan mengorbankan lebih banyak nyawa atau mencari jalan keluar dengan diplomasi yang semakin sulit. Benjamin Netanyahu berdiri di depan kabinetnya, menatap wajah para pejabat yang merasa semakin kelelahan oleh perang yang tak kunjung usai. Kita harus mencari jalan keluar, katanya dengan nada yang lebih lelah daripada sebelumnya. Kita sudah terlalu lama terjebak dalam kebuntuan ini. Kita tidak bisa terus mengandalkan serangan udara yang tidak efektif. Jika kita tidak menghentikan ini, kita akan kehilangan segalanya. Israel mulai menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi mengandalkan dukungan penuh dari Amerika Serikat. Trump, yang semakin terisolasi dengan kebijakan luar negeri, yang mengutamakan kepentingan domestik, tidak lagi memberi perhatian besar pada situasi di Timur Tengah. Washington yang dulu menjadi pilar utama dalam mempertahankan keseimbangan kekuatan di kawasan itu, kini lebih memilih untuk menarik diri, membiarkan Israel menghadapi konsekuensinya sendiri. Di Riyadh, Pangeran Mohammed bin Salman merasakan dampak langsung dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang berubah. Saudi yang sebelumnya berharap mendapatkan bantuan penuh dari AS, kini merasa semakin terpinggirkan. Keputusan Al-Sham untuk mengurangi keterlibatan di Timur Tengah meninggalkan kekosongan yang berbahaya.
Mereka tidak hanya menghadapi ancaman dari Iran dan Houthi, tetapi juga harus memikirkan ulang strategi mereka di dunia internasional. Dunia tidak akan peduli dengan apa yang terjadi di Yaman. Kita harus bertanggung jawab atas masa depan kita, kata Pangeran Mohammed kepada para penasihatnya. Arab Saudi harus menemukan jalan baru, atau kita akan terperosok dalam konflik yang tak berkesudahan. Arab Saudi pun mulai mencari aliansi baru. Mereka menjajaki kemungkinan untuk lebih dekat dengan Rusia dan China, yang selama ini memiliki ketertarikan terhadap Timur Tengah sebagai kawasan yang kaya sumber daya dan strategis. Arab Saudi kini semakin sadar bahwa mereka harus memperkuat kemampuan pertahanan mereka sendiri dan memperluas pengaruh di luar lingkup negara-negara barat. Namun, di balik semua perubahan ini, ada satu hal yang tetap menjadi kenyataan, kebijakan luar negeri ISAF yang mengutamakan kepentingan domestik semakin memperburuk situasi global. Di Washington, meskipun ada suara-suara yang menyerukan agar AS kembali terlibat, banyak anggota Kongres yang lebih memilih untuk tetap pada jalur isolasionis. Akibatnya, Amerika Serikat tidak lagi menjadi kekuatan utama yang memengaruhi keputusan-keputusan besar di Timur Tengah. Di tengah semua perubahan ini, dunia internasional semakin merasakan dampaknya. PBB, yang sebelumnya berusaha mediasi konflik, ini kini semakin kesulitan dalam mengendalikan situasi. Ketika negara-negara besar semakin terpecah dalam strategi dan kepentingan mereka, organisasi ini merasa tidak berdaya dalam menghadapi realitas yang semakin suram. Namun, di tengah bayang-bayang ketegangan, sebuah kenyataan baru mulai terungkap. Timur Tengah akan memasuki babak baru. Dengan kemenangan pasukan Houthi dan perubahan besar dalam aliansi internasional, kawasan ini tidak lagi sama. Iran, yang semakin memperkuat posisinya, tidak hanya menjadi kekuatan di Yaman, tetapi juga memainkan peran sentral dalam seluruh Timur Tengah. Dalam beberapa tahun ke depan, Timur Tengah akan menyaksikan pergeseran besar dalam politik dan kekuasaan. Dengan Israel yang semakin terdesak, Arab Saudi yang bergeser ke aliansi baru, dan Amerika Serikat yang semakin tidak terlibat, dunia internasional akan memasuki era yang penuh ketidakpastian. Sementara itu, Houthi dan Iran akan melangkah maju tidak hanya sebagai pemain lokal, tetapi sebagai kekuatan besar yang akan menentukan arah masa depan kawasan ini. Dan sementara dunia menyaksikan dari kejauhan, satu pertanyaan tetap bergantung di udara. Apakah ini akan menjadi akhir dari satu era, atau justru awal dari sebuah babak baru yang lebih gelap di Timur Tengah? Sumber, The New York Times, The Future of U.S. Involvement in the Middle East, A Shift Toward Isolation, 2025. Reuters, Iran's growing influence in Yemen and the Middle East, Implications for Global Power Dynamics, 2025. Al Jazeera, Saudi. Arabia's Strategic Pivot, Shifting Alliances Amid Regional Uncertainty, 2025 BBC World. The Fall of Israel's Dominance, Shifting Balance of Power in the Middle East. 2025. Dengan kemenangan pasukan Houthi dan pergeseran besar dalam aliansi internasional, Timur Tengah memasuki periode ketidakpastian yang baru. Perang ini, meskipun tidak berakhir dengan solusi damai, memberikan gambaran tentang bagaimana dinamika geopolitik global dapat berubah dengan cepat. Dunia yang dulu terasa teratur kini dihantui oleh bayang-bayang masa depan yang belum pasti. Perjalanan panjang ini, meski penuh tragedi, juga membuka pintu bagi kemungkinan-kemungkinan baru, di mana kekuatan-kekuatan besar saling berbenturan dan kawasan Timur Tengah kembali menjadi pusat perhatian dunia. Namun, apakah perdamaian akan tercapai atau hanya muncul bayang-bayang perang baru? Hanya waktu yang akan memberikan jawabannya.